Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengawali pelajaran kita kali ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Amin. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian perhatikan video di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar mengenai peredaran darah. Anak-anakku sekalian, kompetensi inti pada pembelajaran kita kali ini adalah berikutnya kompetensi dasar, berikutnya indikator, berikutnya tujuan pembelajaran, anak-anakku sekalian, darah adalah merupakan sebuah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup. Darah sendiri mengalir di dalam bagian-bagian tubuh. Hal tersebut disebut dengan peredaran darah. Sedangkan alat yang berfungsi sebagai peredaran darah ini meliputi yang pertama adalah jantung dan pembuluh darah. Sedangkan jantung sendiri berfungsi untuk memompa darah sehingga dapat mengalir dalam pembuluh darah. Silakan kalian perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping adalah merupakan gambar jantung yang terdapat pada tubuh pada manusia. Silakan kalian perhatikan, di situ terdapat anak panah yang berwarna merah dan anak panah yang berwarna biru. Anak panah yang berwarna merah itu adalah merupakan darah yang banyak sekali mengandung oksigen, banyak sekali mengandung sari-sari makanan yang diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan anak panah yang berwarna biru
itu adalah darah yang kaya akan CO2 menuju masuk ke dalam jantung. Silakan kalian perhatikan gambar di bawah ini. Jantung sendiri terletak pada rongga dada agak sebelah kiri dan jantung terlindungi oleh tulang rusuk. Sedangkan rongga jantung sendiri terdiri atas 4 ruangan. Yang pertama adalah 2 ruang di sebelah kiri dan 2 ruang di sebelah kanan. Pada gambar di bawah adalah pembagian ruang jantung, di mana pada gambar sebelah kiri terdapat serambi kanan dengan bilik kanan, sedangkan pada gambar sebelah kanan terdapat serambi kiri dengan bilik kiri. Setelah kita belajar mengenai jantung, berikutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah sendiri adalah merupakan saluran tempat mengalirnya darah. Sedangkan pembuluh darah sendiri terdiri atas 3 macam. Yang pertama adalah arteri, yang kedua adalah vena, yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Arteri sendiri adalah merupakan pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pada pembuluh arteri, yang paling besar disebut dengan aorta. Sedangkan vena adalah merupakan pembuluh yang mengalirkan darah masuk menuju ke dalam jantung. Sedangkan pembuluh kapiler sendiri adalah merupakan pembuluh darah yang berukuran sangat kecil. Pada pembuluh kapiler adalah merupakan tempat terjadinya pertukaran berbagai jenis zat dengan sel-sel tubuh. Silakan kalian perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar tersebut ada seseorang yang melakukan kegiatan mendonor darah. Setelah kalian memperhatikan gambar di atas, dapat kita bedakan antara pembuluh arteri dengan pembuluh vena. Pada pembuluh arteri sendiri adalah berfungsi sebagai mengalirkan darah keluar menuju ke jantung. Sedangkan pembuluh vena sendiri adalah berfungsi mengalirkan darah yang masuk ke dalam jantung. Sedangkan aliran darah pada pembuluh arteri relatif amat cepat dibandingkan dengan pembuluh vena yang agak lambat. Sedangkan pembuluh arteri sendiri terletak pada pembuluh jauh dari permukaan tubuh. Sedangkan pembuluh vena
letaknya pembuluh sangat amat dekat dengan permukaan tubuh. Kalau kita lihat pada dinding pembuluh pada vena, relatif amat tipis dan kurang elastis. Berbeda dengan pembuluh pada arteri yang relatif agak tebal, kuat, serta elastis. Dan apabila kita rasakan, pada pembuluh arteri denyutnya sangat amat terasa. Sedangkan pada pembuluh vena sendiri, denyutnya tidak terasa. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai katup pada pembuluh arteri, pada pembuluh arteri hanya terdapat satu katup yang biasanya dekat dengan jantung. Berbeda dengan pembuluh vena, pada pembuluh vena tersebut katupnya terdapat di sepanjang pembuluh. Setelah kita belajar mengenai perbedaan pada arteri dan pembuluh vena, berikutnya adalah darah. Darah pada manusia adalah merupakan cairan. Di dalam darah sendiri hanya meliputi 8% dari berat tubuh pada seseorang. Kira-kira darah pada manusia hanya memiliki volume 4 sampai 5 liter. Yang perlu kita pertanyakan sekarang adalah darah sendiri memiliki peran yang amat penting bagi tubuh manusia. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Berikutnya kita akan belajar mengenai fungsi pada darah. Fungsi pada darah terdapat 7 macam. Yang pertama, yang paling pokok dan paling inti pada darah, berfungsi sebagai alat untuk mengangkut zat-zat makanan, air, dan oksigen ke seluruh jaringan pada tubuh. Sedangkan fungsi yang kedua adalah pada sel darah merah, biasanya membawa karbon dioksida dan zat-zat daripada sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh menuju pada alat-alat ekskresi. Alat ekskresi sendiri adalah merupakan alat pembuangan. Fungsi yang ketiga pada darah adalah mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke bagian tubuh tertentu. Fungsi yang keempat pada darah adalah untuk mempertahankan keseimbangan suhu tubuh. Fungsi yang kelima pada darah, terutama pada sel darah putih, sebagai alat pertahanan tubuh dari infeksi kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Sedangkan fungsi yang keenam pada darah adalah mengedarkan enzim-enzim menuju ke seluruh tubuh. Dan fungsi yang terakhir pada darah adalah mengedarkan air ke seluruh tubuh. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kalian perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama pada peta konsep di situ adalah darah. Darah sendiri terdiri atas 2. Yang pertama adalah plasma darah dan yang kedua adalah sel darah.
Sel darah sendiri terdiri atas 3 macam. Yang pertama adalah eritrosit atau sel darah merah. Yang kedua adalah leukosit atau sel darah putih. Yang ketiga adalah trombosit atau keping darah. Sedangkan leukosit sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah granulosit dan yang kedua adalah agranulosit. Granulosit terdiri atas 3 macam. Yang pertama adalah neutrofil, yang kedua adalah basofil, yang ketiga adalah eosinofil. Sedangkan pada agranulosit terdiri atas 2. Yang pertama adalah monosit, yang kedua adalah limfosit. Sedangkan limfosit sendiri terdiri atas 2 macam. Yang pertama adalah sel B dan yang kedua adalah sel T. Kalau kita amati darah di dalam mikroskop, silahkan kalian perhatikan gambarnya seperti pada samping sebelah kiri. Yang pertama yang kita akan bahas adalah plasma darah. Plasma darah adalah merupakan bagian darah berupa cairan. Berupa apa? Berupa cairan yang jernih, kekuning-kuningan. Sedangkan plasma darah sendiri mengandung 90% air, 8,5% adalah protein, yaitu yang pertama adalah fibrinogen, yang kedua adalah globulin dan albumin, serta sisa-sisa glukosa, lemak, enzim, serta garam mineral. Garam mineral sendiri terdiri atas yang pertama adalah natrium, yang kedua adalah kalium, yang ketiga adalah kalsium. Silakan kalian perhatikan gambar eritrosit di samping. Setelah kalian memperhatikan gambar eritrosit, dapat kita buat sebuah ciri-ciri pada eritrosit atau sel darah merah. Ciri-ciri pada eritrosit atau sel darah merah yang pertama adalah berbentuk pipi. Yang kedua adalah tidak berinti. Dan yang ketiga adalah cekung bikonkav. Di eritrosit sendiri terdapat yang namanya Hb atau hemoglobin. Fungsi daripada eritrosit sendiri atau sel darah merah adalah mengikat oksigen dan CO2 atau karbon dioksida serta mengedarkannya kembali menuju ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah leukosit. Silahkan kalian perhatikan gambar di sebelah kiri. Setelah kalian memperhatikan gambar di sebelah kiri, dapat kita buat ciri-ciri pada leukosit. Ciri-ciri pada leukosit atau sel darah putih yang pertama adalah berbentuk tidak tetap. Yang kedua adalah berinti. Yang ketiga adalah tidak berwarna. Sedangkan leukosit sendiri bersifat amoeboid. Apa itu? Dapat bergerak.
Fungsi daripada leukosit atau sel darah putih sendiri adalah untuk membunuh kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Berikutnya yang ketiga adalah trombosit. Silahkan kalian perhatikan gambar di sebelah kiri. Setelah kita memperhatikan gambar di sebelah kiri, dapat kita buat ciri-ciri daripada trombosit atau keping darah. Ciri-ciri pada trombosit atau keping darah yang pertama adalah berbentuk tidak teratur. Yang kedua adalah tidak berinti. Dan yang ketiga adalah ukurannya lebih kecil. Sedangkan fungsi pada trombosit atau keping darah adalah proses membantu pembekuan pada darah. Silakan kalian perhatikan skema proses pembekuan darah. Ketika kalian jatuh, maka yang pertama kali keluar adalah trombosit. Trombosit sendiri adalah merupakan fungsi untuk proses pembekuan pada darah. Setelah trombosit keluar, maka akan berubah menjadi trombokinase dengan bantuan vitamin K dengan ion Ca2+, maka protrombin akan berubah menjadi trombin. Setelah menjadi trombin, menjadi fibrinogen, dan terakhir menjadi benang-benang fibrin. Alhasil, luka yang tadinya itu mengeluarkan darah, maka secara otomatis darah tersebut akan membeku dan tidak akan keluar lagi. Anak-anakku sekalian, berikutnya kita akan belajar mengenai golongan darah dan transfusi pada darah. Silakan kalian perhatikan gambar di bawah ini. Pada golongan darah sendiri ditemukan pada tahun 1900 oleh Karl Landsteiner. Beliau mengelompokkan darah sendiri dibagi menjadi 4 golongan atau 4 kelompok. Golongan darah pada manusia yang pertama adalah golongan darah O, yang kedua adalah golongan darah A, yang ketiga adalah golongan darah B, dan yang terakhir adalah golongan darah AB. Kalau kita menggunakan serum pada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O, maka akan terjadinya penggumpalan pada golongan darah A. Apabila kita diberi antigen A, maka terjadinya aglutinasi. Sedangkan golongan darah A diberi antigen B, maka tidak terjadi aglutinasi. Sedangkan golongan darah A, apabila kita beri anti A dan B, maka akan terjadi yang namanya aglutinasi. Silakan kalian perhatikan tabel di bawah ini. Pada tabel tersebut adalah merupakan skema transfusi apabila golongan darah A, golongan darah A resipien dengan golongan darah pendonor A, maka tidak akan terjadi penggumpalan. Sedangkan golongan darah resipien A kemudian dengan golongan darah pendonor B,
maka terjadi penggumpalan. Sedangkan golongan darah resipien A dengan golongan darah pendonor AB, maka terjadi penggumpalan. Berikutnya adalah golongan darah resipien A dengan golongan darah pada pendonor O, maka tidak akan terjadi yang namanya penggumpalan. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kalian tadi belajar mengenai darah, berikutnya kita akan belajar mengenai peredaran darah pada manusia, terutama pada jantung. Yang pertama adalah cara kerja pada jantung. Silahkan kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Jantung sendiri bergerak mengembang dan menguncup saat rongga jantung mengembang dan darah mengalir mengisi pada rongga jantung. Proses yang terjadi pada jantung adalah menguncup. Yang kedua adalah peredaran darah pada manusia. Peredaran darah pada manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah peredaran darah besar, dan yang kedua adalah peredaran darah kecil. Dikatakan peredaran darah besar apabila peredaran darah dari jantung ke seluruh bagian pada tubuh kemudian akan kembali menuju ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil dikatakan peredaran darah kecil pada peredaran darah dari jantung, terutama pada bilik sebelah kanan, kemudian mengalir menuju ke paru-paru, dan terakhir kembali menuju ke jantung. Setelah kita belajar mengenai darah dan yang kedua adalah jantung, berikutnya yang ketiga adalah gangguan peredaran darah. Yang pertama adalah anemia. Anemia adalah penyakit kekurangan sel darah merah. Penyebab daripada penyakit anemia ada 3. Yang pertama adalah kekurangan zat besi atau vitamin B12. Penyebab yang kedua adalah ada gangguan di sumsum tulang. Penyebab yang ketiga ada kelainan pada sel darah merah atau eritrosit. Biasanya pada penderita anemia yang parah, pengobatannya dilakukan dengan menggunakan transfusi darah dan memberikan obat-obatan. Gangguan peredaran darah yang kedua adalah leukemia. Leukemia atau kanker pada darah adalah merupakan penyakit kelebihan produksi pada sel darah merah. Mohon maaf, sel darah putih. Yang ketiga adalah hipertensi. Jika tekanan darah seseorang melewati tekanan darah normal 120/80 mmHg, maka ia adalah merupakan salah satu penderita tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi sendiri disebabkan oleh faktor-faktor. Yang pertama adalah keturunan. Yang kedua adalah kurang berolahraga, dan yang ketiga adalah obesitas atau terjadinya kelebihan pada berat tubuh. Sedangkan penyakit pada peredaran darah yang keempat adalah jantung koroner.
Pembuluh darah koroner adalah merupakan pembuluh untuk aliran darah yang menuju ke otot pada jantung. Penyakit jantung koroner sendiri terjadi akibat adanya sebuah penyumbatan pada pembuluh darah koroner sendiri, sehingga menyebabkan kerja otot pada jantung tidak maksimal. Hasil, jantung yang memompa darah tersebut akan mengalami terganggu. Untuk lebih memahami mengenai materi peredaran darah, saya akan memberikan tugas terstruktur kepada kalian. Dipersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Kalau sudah, nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan darah? 2. Jelaskan perbedaan eritrosit atau sel darah merah dengan trombosit atau keping darah. 3. Jelaskan proses pembekuan darah pada manusia. Dan yang terakhir, nomor 4, jelaskan penyakit dan kelainan pada sistem peredaran darah pada manusia. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar dan mencari ilmu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita kali ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtani fardudahu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.